Oke, sekarang kita hari ini 1, 2, 3. Kelas 3 ada yang bisa tidak? Kelas 4 ada yang bisa tidak? Tidak. Kenapa kelas 3 dan kelas 4 digabungkan? Karena ingin menghadiri sedikit kesibukan mengambil alih untuk mengajar pada hari ini. Khusus kelas 3. Pembelajaran kita benda padat cair dan benda padat cair dan gas. Oke, buat anak-anak yang pembelajaran kita perlu tahu dulu kompetensi dasar yang perlu kita capai, yaitu memahami sifat-sifat perubahan benda padat. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Mengamati apa saja sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, karena materi pokok kita pada hari ini mengenai benda padat, cair, dan gas, terlebih dahulu kita benda padat adalah benda yang memiliki bentuk volume tetap. Contohnya seperti nyata. Contohnya seperti kayu. Jadi anak-anak sudah mengerti tentang benda padat. Sekarang benda cair. Sedangkan benda cair adalah benda yang bentuknya seperti terus susu terus madu. Kalau dia bentuk gas, benda gas adalah benda yang bentuknya menyesuaikan dengan tempat dan volumenya menyesuaikan dengan wadah yang dapat menyimbang suatu bersihan. Contohnya udara, habis itu dari sekarang pertanyaan. Oke, ibu bertanya. Apa? Benda contoh benda cair. Kalau oksigen. Nah, di situ ada pertanyaan. Anak kami jawab. Nanti ibu suruh presentasikan di depan ke kelas. Mohon tenang, kerjakan tugasnya, nanti ibu kembali. Ini kelas pembelajaran kita pada hari ini atau teori kita pada hari ini mengenai kerja sama. Nah, sebelum ibu menjelaskan, kita perlu tahu dulu kompetensi dasar dari kerja. Kerjasama, kompetensi dasar kita itu siswa mampu mengerti apa itu kerja sama. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis sebuah cerita tentang kerjasama di lingkungan. Yang kedua, siswa mampu memberi gagasan untuk bersama. Nah, sebelum ibu memulaikan, saya mau meminta anak-anak kelas 4 memberi satu gagasan atau ide. Kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, masyarakat maupun keluarga. Dengan bekerjasama kita dapat mencapai tujuan bersama, meningkatkan rasa kebersamaan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Oke, terima kasih. Nah, itu udah pas sedikit jawabannya, tapi ya ibu terus. Nah, sebelum kita dulu mengenal itu kerjasama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama adalah kegiatan atau model usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kerjasama adalah tindakan yang melibatkan orang atau kelompok
untuk mencapai tujuan bersama. Jika tidak ada kerjasama, apakah pekerjaan itu terwujud? Tidak kan? Tidak. Coba kan kita satu orang, kita pejuang gitu kan? Nah itu pekerjaannya cukup banyak kan? Memiliki orang. Nah, jika kita cuma buat individu, berarti pekerjaan itu tidak bisa tidak bisa selesai dengan tepat waktu. Ini adalah contoh-contoh kerja. Kalau gambar ini dituju kerjasama di mana? Berarti mereka mengambil pekerjaannya membersihkan ini membersihkan. Nah yang kedua, ini contohnya kerjasama di luar rumah. Ini kalau kita lihat di mana? Desa. Ada yang kasih kayu, ya kan? Iya. Nah yang ketiga adalah kerjasama di rumah. Seperti gambar yang kita lihat, kerjasama menyiram tanah. Ini adalah contoh-contoh kerjasama. Dari sini ada pertanyaan? Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah kerjasama dalam kehidupan kita sehari-hari? Tidak ada kerjasama, maka pekerjaan kita tidak akan selesai. Karena tidak ada kerjasama, maka apapun yang kita inginkan, apapun pekerjaan kita pasti akan selesai karena ada saya kerjasama. Coba katakan di kelas 4, datang di sekolah, belum bisa pulang dari sekolah, belum dibersihkan, pasti cepat selesai. Dibersihkan meja, nanti kalau ada pertanyaan, ibu kasih tuh. Nah ini LKPD. Nanti anak-anak kami kerjakan di lembar, ya kan? Nanti membagikan dan kerjakan. Halo. Ya, kelompok 1 presentasikan manfaat hasil diskusi kita ya. Kapan? Apa jawabannya? Membacakan hasil diskusi ketiga yaitu para saya dan kan. Nomor 2, benda dan yang makan. Terima kasih. Apakah kelompok 3 presentasikan hasil diskusi kalian? Depan kelas. Sebutkan nama kelompoknya. Yang baik, anak akan membacakan hasil diskusi dan kapal. Terima kasih. Benda yang mudah lalu itu seperti bunga, pasir, tepung, dan lain sebagainya. Oke, kami sudah memahami apa saja sifat-sifat objek dan padat, lain dan sekarang kelompok 1. Baik, nama kelompok 1. Sewa 2, Angel 3, Marni 4, Axel 5. Pertanyaan, mengapa hari mereka belum ada kemajuan berarti? 2. Apa solusi yang ditemukan Arif dan teman-temannya? Terima kasih. Untuk kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 silakan tampil. Terima kasih. Berarti anak-anak kami sudah memahami arti dari kerjasama. Karena waktu telah memisahkan kita, maka kita menuju pembelajaran kita.
Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, pembelajaran kita pada hari ini. Bersama kita akan Terima kasih atas kesimpulannya. Berarti kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu kerjasama adalah suatu bentuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersama kita dapat mencapai tujuan bersama dengan objektif dan efisien. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, ketika pembelajaran kita pada hari ini yang dimana benda padat, cair, dan gas, ketika wujud benda ini sangat memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal bentuk dan volume. Benda padat memiliki bentuk dan volume yang tetap, sedangkan memiliki volume tetap tetapi bentuknya mengikuti wadah. Dan benda ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita melakukan kita dalam doa mewakili kelas 3.